Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum saya mulai bercerita, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung ke channel Horor Klasik. Mudah-mudahan Sobat Horor Klasik bisa menikmati cerita-cerita horor dari masa lalu yang telah tersaji di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah mensubscribe channel Horor Klasik. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari Sobat Horor Klasik, channel Horor Klasik semakin berkembang dan semakin sering menyajikan cerita-cerita horor dari masa lalu. Cerita pada edisi ke-8 ini terjadi pada tahun 1999, dialami oleh seseorang yang bernama Mas Dimas, di mana suatu sore pada tahun 1999, keluarga Mas Dimas ini menerima kabar bahwa mbah buyutnya Mas Dimas, seorang perempuan, nenek buyut ya. Cuman keluarga Mas Dimas ini terbiasa Mas Dimas ini terbiasa memanggil dengan panggilan mbah buyut. Mbah buyut Mas Dimas ini yang kala itu tinggal bersama neneknya Mas Dimas itu sakit keras, sehingga dengan kondisi itu segera Mas Dimas dengan kedua orang tuanya dan salah satu omnya itu berangkat ke desa. Pada saat menjemput omnya Mas Dimas, ternyata omnya Mas Dimas ini mengajak serta seorang temannya, sebut saja namanya Pak Wayan. Entah untuk tujuan apa omnya Mas Dimas ini mengajak Pak Wayan, tapi ya sudahlah, karena fokus mereka hanya ingin segera sampai ke desa untuk melihat kondisi mbah buyutnya ini. Akhirnya berangkatlah mereka berlima ke desa. Desa yang ditinggali oleh mbah buyut Mas Dimas ini merupakan desa yang letaknya cukup terpencil. Bahkan di tahun 99, jalan di depan rumah neneknya Mas Dimas itu merupakan jalan makadam. Jalan makadam itu jalan yang disusun dari batu kali yang kecil-kecil itu ya, batu kali yang ya sekepal tangan kurang lebih. Jadi bukan aspal rata, tapi masih jalan makadam. Sebutannya jalan makadam itu. Nah, akhirnya sampailah mereka di desa. Kondisi sudah gelap saat itu, sudah lewat maghrib ketika sampai di desa. Setelah melihat kondisi dari mbah buyut ini, memang ternyata betul kondisi mbah buyut ini sudah cukup memprihatinkan. Waktu itu usianya mbah buyutnya Mas Dimas ini 93 tahun. Kondisinya menurut Mas Dimas itu sudah seperti hidup tak mau, hidup segan mati tak mau. Sudah kurang lebih seperti itu. Nah, cuman Mas Dimas ini kok merasa sejak dia memasuki kamar yang digunakan oleh mbah buyutnya ini kok ada perasaan tidak enak gitu. Karena pada saat itu memang Mas Dimas melihat mbah buyutnya itu hanya bisa tertidur di tempat tidur sambil mengerang-erang seperti kesakitan. Namun anehnya setiap kali diajak bicara itu beliau hanya menjawab minta air putih, hanya seperti itu. Nah, entah hanya perasaan Mas Dimas atau memang faktanya seperti itu, tapi saat itu Mas Dimas merasakan bahwa temannya omnya Mas Dimas ini, si Pak Wayan ini, sejak
melihat kondisi Mbah Buyut dari depan pintu itu juga raut wajahnya langsung berubah. Nah, kemudian mungkin Mas Dimas juga merasakan ya, karena terus Mas Dimas ini mengajak Pak Wayan ini berjalan ke luar rumah. Nah, di teras rumah itu Mas Dimas bertanya ke Pak Wayan, Pak, menurut Bapak kalau kondisi begini gimana sebaiknya? Waktu itu Pak Wayan hanya tersenyum kecut sambil mengatakan, nanti malam mungkin saya akan memintamu melakukan sesuatu. Hanya seperti itu jawaban Pak Wayan. Ya waktu itu Mas Dimas berpikir ya oke lah, apapun yang bisa dilakukan untuk keluarga akan Mas Dimas lakukan. Nah sementara di dalam kedua orang tua Mas Dimas dengan omnya ini berdiskusi. Dengan kondisi seperti itu rasanya tidak mungkin membiarkan Mbah Buyut ini hanya berdua dengan nenek di dalam rumah yang lokasinya juga dengan tetangga juga jauh, dan kalau malam hari itu memang sangat sepi di situ karena jarak rumah di desa itu paling dekat itu ya 100 meter. Akhirnya diputuskan untuk melakukan jaga giliran, dan pada malam pertama itu diputuskan omnya Mas Dimas ini yang menjaga. Nah, kemudian kembali lagi ke Mas Dimas dan Pak Wayan. Setelah Mas Dimas dan Pak Wayan berbincang tadi, mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa bisa jadi dengan kondisi Mbah Buyut yang seperti itu, ditambah aura di dalam kamar yang menurut mereka berdua auranya itu cenderung ke negatif, bisa jadi di dalam kamar itu tersimpan benda-benda yang mungkin dikeramatkan oleh Mbah Buyut, mengingat pada usia-usia umur 90-an lebih atau di bawah itu pun bisa jadi orang-orang lama itu masih memiliki keyakinan terhadap barang-barang pusaka atau pegangan atau jimat. Nah, bertolak dari pemikiran itu, Pak Wayan ini meminta tolong kepada Mas Dimas. Intinya, coba deh Mas, kalau bisa dicari barang-barang di dalam kamarnya yang Buyut, siapa tahu Mbah Buyut, siapa tahu memang ada barang-barang seperti itu, lebih baik disingkirkan. Lah di sini Mas Dimas ini agak bingung karena kedua orang tua Mas Dimas ini memang cukup skeptis dengan hal-hal semacam itu. Akhirnya Mas Dimas ini mencoba membicarakan hal tersebut dengan omnya Mas Dimas, dan ternyata omnya ini juga seperti gayung bersambut. Nah, beliau ternyata juga meyakini bahwa di dalam kamar itu pasti ada barang-barang pusaka atau jimat. Akhirnya mereka bertiga, yaitu Mas Dimas, Pak Wayan, dan omnya Mas Dimas ini menggeledah kamar, seisi kamar dari Mbah Buyut ini. Dan akhirnya pada saat itu ditemukanlah 3 barang, yaitu sebuah keris kecil, sebuah batu yang dibungkus dengan kain mori putih, dan seperti secari rajah ya, kertas yang bertuliskan huruf-huruf campuran antara Arab dan aksara Jawa dengan beberapa semacam helai rambut atau apa yang juga terbungkus kain mori putih. Nah, akhirnya Pak Wayan berkata kepada Mas Dimas, Mas, seperti yang tadi saya bilang, malam ini kamu akan saya minta melakukan sesuatu. Nah, Mas Dimas otomatis bertanya, apa itu yang dimaksud harus melakukan sesuatu? Pak Wayan menjawab, nanti persis di tengah malam kamu larung 3 barang ini ke dalam sungai yang alirannya deras di daerah sini. Nah, Mas Dimas tahu persis sungai yang memenuhi syarat seperti itu. Kebetulan itu satu arah dengan perjalanan pulang Mas Dimas ke kotanya. Akhirnya Pak Wayan juga menyebutkan bahwa sebaiknya prosesi pelarungan itu dilakukan persis pada saat tengah malam. Oke. Akhirnya Mas Dimas berusaha mengulur-ulur waktu untuk pulang.
Dan dengan memperhitungkan jarak antara rumah si nenek dengan sungai yang dimaksud itu, akhirnya pada pukul 11:30 orang tua Mas Dimas beserta Pak Wayan ini kembali ke kota asal. Nah, dalam perjalanan saat akan mendekati jembatan di mana yang di bawahnya mengalir sungai besar yang dianggap memenuhi syarat itu, Mas Dimas berkata kepada bapaknya Mas Dimas yang saat itu menyetir bahwa Pak, tolong berhenti di situ sebentar. Loh, ada apa gitu. Akhirnya Mas Dimas pun di situ menjelaskan bahwa tadi mereka bertiga melakukan penggeledahan di dalam kamar Mbah Buyut dan ditemukanlah 3 benda ini. Akhirnya bapaknya Mas Dimas ini menghentikan laju mobilnya, dan kemudian Mas Dimas dan Pak Wayan keluar dari mobil. Pak Wayan mengatakan kepada Mas Dimas silahkan turun ke bawah, segera larung ketiga benda itu. Saya tidak bisa ikut turun karena saya bukan merupakan keturunan dari Mbah Buyut. Seperti itu kata Pak Wayan. Akhirnya Mas Dimas ini memberanikan diri untuk turun ke bawah dan segera melarung ketiga benda tersebut. Setelah itu perjalanan dilanjutkan hingga sampailah mereka di kota asal mereka. Setelah mengantar Pak Wayan, Mas Dimas dan orang tuanya bergegas pulang ke rumah mereka. Kebetulan saat itu karena bapaknya Mas Dimas ini capek, akhirnya Mas Dimas mengambil alih kemudi mobil, dan kemudian tidak lama setelah sampai di rumah, Mas Dimas turun dari mobil untuk membuka pagar rumah. Betapa terkejutnya Mas Dimas ketika Mas Dimas membuka pagar rumah, ternyata keris kecil yang tadi sudah dilarung itu tergeletak di tembok yang berbatasan langsung dengan pagar rumah. Di situ Mas Dimas cukup tertegun sambil melihat keris itu. Akhirnya diambillah keris itu, diamati, dan Mas Dimas betul merasa yakin, benar-benar yakin bahwa ini adalah keris yang tadi dia larung. Tapi akhirnya dia letakkan lagi di tembok sebelah pagar itu, dan kemudian Mas Dimas bergegas memasukkan mobil, menutup kembali pagar, dan masuk ke dalam rumah. Nah, kebetulan kamar Mas Dimas ini berada di lantai 2. Naiklah Mas Dimas untuk bersih-bersih, mandi, dan kemudian bersiap tidur. Nah, setelah mandi, Mas Dimas masuk ke dalam kamar, karena kalau akan tidur itu memang Mas Dimas ini mempunyai kebiasaan entah itu membaca buku terlebih dahulu atau mendengarkan lagu. Nah, kebetulan malam itu Mas Dimas ingin membaca buku. Diambillah satu buku dari rak yang ada di sebelah kasur Mas Dimas. Betapa terkejutnya ketika buku itu terasa ada sesuatu benda yang mengganjal di dalamnya. Dan ketika buku itu dibuka, ternyata di dalam buku itu terselip satu bilah keris kecil yang tadi sudah dilarung oleh Mas Dimas, dan kemudian entah bagaimana caranya keris itu mendahului Mas Dimas sampai ke rumah Mas Dimas dulu. Nah, di situ Mas Dimas sudah mulai tegang. Dia merasa, aduh, ini nggak beres ini. Orang tadi keris sudah dilarung, sudah hanyut. Mas Dimas menyaksikan sendiri. Kok tiba-tiba pada saat Mas Dimas baru saja sampai di rumah mau buka pagar, kok keris sudah ada di situ. Kalau terbawa ya tidak mungkin. Kalau mungkin bapaknya atau ibunya
akan menjahili Mas Dimas juga tidak mungkin, karena dari tadi bapak ibunya juga tidak memegang barang itu sama sekali. Cuman ya sudahlah, akhirnya Mas Dimas tidak mau ambil pusing, dia tidur dengan keris diletakkan begitu saja di atas rak buku di samping kasur itu. Nah, besoknya Mas Dimas kebetulan ada kuliah pagi. Berangkatlah dia kuliah, dan sesampainya di kampus, ketika dia mengeluarkan buku kuliahnya dan mengeluarkan tempat pensil dan peralatan tulisnya, lagi-lagi keris itu sudah ada di dalam tempat peralatan alat tulisnya. Nah, di situ Mas Dimas merasa, aduh ini sepertinya apa memang betul-betul mau ikut saya atau bagaimana. Pemikiran Mas Dimas waktu itu seperti itu. Cuman karena memang Mas Dimas tidak mau berurusan dengan hal semacam itu, jadi keris itu selama itu ya hanya dibiarkan saja. Dan istilahnya setiap kali Mas Dimas itu menemukan keris, dia akan meninggalkan begitu saja keris itu di tempat tersebut. Misalnya seperti di kampus, akhirnya keris itu juga dijatuhkan begitu saja oleh Mas Dimas di bawah kursinya. Tapi anehnya, lagi-lagi setiap Mas Dimas sampai ke rumah misalnya, keris itu tiba-tiba sudah ada di rumah. Nah, cuman hal itu tidak terlalu diambil pusing oleh Mas Dimas, sampai pada suatu saat ketika Mas Dimas sedang tidur, terdengar gedoran yang sangat keras di pintu kamar Mas Dimas. Kebetulan Mas Dimas ini di rumah itu menggunakan lantai 2 itu sendirian. Jadi orang tua dan kedua adiknya itu menggunakan lantai 1. Hanya Mas Dimas sendiri yang di lantai 2. Nah, Mas Dimas itu terkejut karena tidak pernah anggota keluarganya mengetuk pintu setiap mau masuk ke kamar Mas Dimas. Nah, apalagi ketika Mas Dimas melirik jam di dindingnya, terlihat jelas itu adalah jam 2 dini hari. Sangat tidak mungkin kalau itu keluarga dari Mas Dimas. Nah, baru saja Mas Dimas ini mau beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sangat keras. Dan betapa terkejutnya Mas Dimas karena sekarang di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk besar dan berwarna hitam, berbulu lebat, dan bermata merah menyala. Mas Dimas pada saat itu hanya bisa terpaku menatap makhluk tersebut. Dan tanpa basa-basi, makhluk tersebut mendekat ke Mas Dimas dengan mengatakan dengan keras, "Aku kudu melu kowe." Atau terjemahannya, "Aku harus ikut kamu." Nah, di situ tentu saja Mas Dimas dengan rasa takut menolak. Intinya Mas Dimas menyatakan bahwa dia tidak mau diikuti oleh makhluk itu. Dan akhirnya makhluk itu mencekik leher Mas Dimas hingga Mas Dimas gelagapan, tidak bisa bernafas dan berteriak-teriak. Hingga akhirnya tiba-tiba Mas Dimas merasa bahunya diguncang-guncang, dan ternyata itu bapaknya yang membangunkan atau menyadarkan Mas Dimas. Yang cukup membingungkan, pada saat disadarkan oleh bapaknya itu, posisi Mas Dimas ternyata sudah berada di luar kamar. Dan anehnya lagi, ternyata pintu kamar Mas Dimas ini dalam kondisi tertutup. Nah, di situ tentu saja bapaknya Mas Dimas ini bertanya, "Kok kamu tidur di luar?" gitu kan. Lalu akhirnya Mas Dimas bercerita tentang apa yang tadi dialami, dan kemudian oleh bapaknya hanya dikatakan, "Ya sudah, kamu banyak berdoa, minta perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa." 1 minggu setelah kejadian itu, teror keris itu tidak lagi terjadi, dan keris itu juga sudah tidak diketahui keberadaannya karena sudah tidak pernah lagi muncul dan mengganggu Mas Dimas. Demikian juga dengan kedatangan makhluk hitam besar itu juga tidak pernah terjadi lagi.
Entah apa maksud dari makhluk hitam itu, apakah memang makhluk hitam tersebut merupakan jin atau kodam yang menunggu di dalam keris kecil milik Mbah Buyut. Wallahu alam. Sebenarnya menurut Mas Dimas masih banyak cerita tentang rumah yang ditinggali oleh Mbah Buyut dan neneknya ini, karena itu merupakan rumah pusaka atau rumah yang sudah ditinggali turun-temurun dari leluhur-leluhur Mas Dimas. Dan Mas Dimas menyanggupi suatu saat akan membagikan cerita tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di rumah nenek atau rumah pusaka tersebut. Itu tadi cerita dari Mas Dimas tentang keris yang merupakan pegangan atau jimat mungkin ya kita nyebutnya, ya karena itu adalah nenek atau Mbah Buyut itu orang zaman dulu ya, kita lihat dengan sudut pandang yang bijaksana saja. Tapi apapun itu, ada satu hikmah yang menurut saya bisa kita petik dari kisah horor Mas Dimas, yaitu bahwa kita sebagai manusia, kita tidak boleh menggantungkan diri kepada benda ataupun kepada makhluk-makhluk. Cukuplah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebaik-baik atau penolong kita yang paling baik, dan hanya kepada nyalah kita kembali. Baik, sobat horor klasik, semoga sobat horor klasik bisa menikmati kisah horor dari Mas Dimas. Bagi sobat horor klasik yang memiliki cerita serupa atau kisah yang mungkin mirip dengan cerita dari Mas Dimas, silahkan menuliskan di kolom komentar. Bila mana berkenan membagikan ceritanya, bisa mengirimkan ceritanya ke email yang tertera di deskripsi channel Horor Klasik. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.